Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ikutan debat soal kebenaran sampai rasanya kepala mau pecah? Kayaknya makin kita kejar, jawabannya malah makin lari. Nah, di sini kita bakal coba urai benang kusut soal satu ide yang sering banget bikin kita bingung. Apa iya, kebenaran itu beneran relatif dan subjektif? Kita semua pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Apa yang benar buatmu, ya belum tentu benar buatku. Kedengarannya sih bijak ya, kayak open-minded gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang kalimat yang kelihatannya adil ini sebenarnya landasannya itu rapuh banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi sebelum kita telan mentah-mentah ide kalau kebenaran itu subjektif, coba deh kita uji dulu. Kita bakal mulai dengan ngebongkar asumsi yang ngumpet di baliknya lewat beberapa pertanyaan kritis yang jujur aja tajam banget. Nah, ini pertanyaan pertama, langsung nusuk ke jantungnya. Coba pikir deh, pas kita bilang kebenaran itu relatif. Pernyataan itu sendiri berlaku buat semua orang atau cuma buat kita doang? Kalau kita anggap itu berlaku buat semua orang, ya bukannya kita justru baru aja bikin satu kebenaran absolut? Aneh kan? Ini paradoks yang seru banget. Lanjut, masalah kedua, logika di balik kebenaran relatif itu kan biasanya ngajak kita untuk mempertimbangkan semua pendapat. Oke, masuk akal, tapi kenapa dari awal kita udah vonis kalau hasilnya pasti nggak pasti? Ini tuh kayak kita mau nonton bola, tapi sebelum pertandingannya mulai kita udah bilang hasilnya pasti seri. Kan aneh, logikanya lompat. Dan pertanyaan ketiga ini, wah ini mungkin yang paling jelek sih. Bayangin ya, ada fakta yang udah terbukti. Contoh gampang deh, air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Ini udah ada datanya, ada buktinya. Nah kalau faktanya udah sejelas ini, kok masih bisa ya kita bilang ini subjektif? Harusnya kan proses pembuktian itu justru ngehapus yang namanya subjektivitas. Iya nggak? Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kayaknya jelas ya ada yang salah kaprah nih. Dan ternyata biang keroknya itu ada di pemahaman kita soal satu kata doang, relatif. Yuk kita lihat definisi baru yang bisa jadi bakal ngebalikin cara kita mikir. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata relatif itu bukan berarti benar buatku, salah buatmu. Bukan. Relatif itu artinya ada dua hal atau lebih yang beda, tapi bisa eksis barengan. Dan dua-duanya itu sama-sama benar. Mereka nggak saling meniadakan, tapi sama-sama valid dalam dunianya masing-masing. Biar lebih jelas, coba kita lihat perbandingannya. Pemahaman yang keliru itu mikir relatif artinya benar di sini bisa jadi salah di sana. Itu salah kaprah. Definisi yang benar adalah sesuatu itu benar di sini dan benar juga di sana. Cuma caranya aja yang beda. Jadi ini bukan soal benar versus salah, tapi tentang berbagai bentuk kebenaran yang bisa eksis barengan. Dengan pemahaman baru ini, kita bisa balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa sih sesuatu yang udah terbukti kok masih bisa disebut relatif? Jawabannya jadi simpel sekarang. Karena relatif itu bukan berarti nggak nyata atau hoax. Relatif cuma berarti kebenaran itu bisa punya banyak wajah dan semua wajahnya itu nyata. Oke, jadi kata relatif udah beres nih. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Gimana caranya kita bisa yakin sama sesuatu? Nah, ada dua kata kunci penting di sini yang harus kita pegang. Posibilitas dan probabilitas. Ini nih aturan main paling dasar dalam logika. Sesuatu itu nggak mungkin benar dan salah di waktu dan tempat yang sama. Simpel kan? Inilah fondasi kita buat ngebangun yang namanya kepastian sejati. Pilar yang pertama namanya posibilitas. Ini soal pertanyaan sesuatu kali bisa terjadi nggak sih? Dan catat ya, ini penting banget. Kalau sesuatu itu pernah kejadian, walau cuma sekali doang, itu artinya kemungkinannya untuk kejadian lagi di masa depan itu 100% ada. Itu sebuah kepastian. Terus bedanya apa sama probabilitas? Gini, kalau posibilitas itu nanya bisa nggak, probabilitas itu nanya bakal sering nggak. Contoh paling gampang, menang lotre. Posibilitasnya ada? Ada dong, buktinya orang lain pernah menang. Tapi probabilitasnya, alias peluang kamu buat menang, wah itu kecil banget. Kelihatan kan bedanya? Baik, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Relatif, posibilitas, probabilitas. Yuk kita satuin semuanya. Kita bakal lihat gimana sebenarnya kepastian itu ada di mana-mana. Cuma seringkali kita nggak sadar. Dan ini dia ide puncaknya. Mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin masalahnya bukan karena dunia ini nggak pasti, tapi karena kita yang gagal ngelihat kepastian yang lagi nyamar. Nah, disinilah letak kesalahan berpikir kita. Kita lihat sesuatu yang jarang banget kejadian, probabilitasnya rendah, terus kita langsung mikir, ah nggak mungkin itu kejadian. Kita lupa,
Fakta bahwa hal itu pernah kejadian, sekali aja, itu membuktikan bahwa posibilitasnya ada. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang 100% pasti dan gak bisa diganggu-gugat. Itulah kepastian yang dari tadi kita cari, yang tersembunyi. Jadi sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau kepastian itu bukan soal tahu persis apa yang akan terjadi, tapi soal kita mengakui dengan jujur semua kenyataan tentang apa yang bisa terjadi. Mungkin ya kalau kita mikir kayak gitu, cara kita melihat kebenaran bisa berubah total. Gimana menurut Anda? Anda pasti sering banget kan dengar kalimat ini, kebenaran itu kan relatif. Kalimat yang kayaknya jadi jurus pamungkas buat nutup obrolan. Tapi, kita beneran ngerti nggak sih maksudnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng salah satu kalimat yang paling sering disalahpahami ini. Coba deh jujur, apa yang langsung kepikiran pas dengar kalimat itu? Apa artinya semua hal itu nggak ada yang pasti? Atau setiap orang bebas punya kebenaran masing-masing? Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita gali lebih dalam. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Di sebelah kiri, itu mitos yang umum banget kita dengar. Kebenaran relatif itu artinya yang nggak ada kepastian sama sekali. Tapi, di kanan, ini makna aslinya yang jauh lebih cerdas. Kepastian itu ada kok, cuma ia tergantung keadaannya. Dan ini perbedaannya fundamental banget. Oke, kita mulai dengan ngebongkar mitosnya dulu ya. Jadi, kesalahan yang paling sering kita lakuin dan seringnya nggak sadar adalah kita menukar konsep relativitas yang artinya keterkaitan dengan skeptisisme murni, alias keraguan total pada apapun. Kutipan ini, kena banget. Pas kita bilang, kebenaran itu relatif, tapi maksud kita nggak ada yang pasti. Kita itu sebenarnya udah kepleset dari relativitas, langsung masuk ke jurang skeptisisme. Padahal, bukan itu sama sekali inti dari relativitas. Oke, biar kita semua nyambung, kita perlu samain dulu pemahaman kita soal dua jenis kepastian ini, subjektif dan objektif. Anggap aja ini fondasi biar kita bisa ngebangun pemahaman yang benar. Pertama, kebenaran subjektif. Nah, ini penting banget, ini tuh bukan berarti kebenaran nggak ada, bukan sama sekali. Ini cuma sebuah keadaan di mana kita belum nemuin kepastiannya. Jadi ini lebih ke kepastiannya masih ngumpet, bukan kepastiannya mustahil ada. Terus, ada kebenaran objektif. Nah, ini momen di mana kita udah berhasil menemukan kejelasannya. Tapi ada tapinya nih, dan ini kuncinya. Kepastian objektif ini seringnya cuma berlaku dalam konteks atau situasi tertentu aja. Dia nggak selalu bisa diterapkan di mana-mana. Detail kecil ini nih yang sering banget kelewat. Contohnya ya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Fakta objektif kan? Tapi itu cuma benar kalau kita di pantai, di tekanan udara standar. Coba deh bawa ke puncak gunung, air bakal mendidih di suhu yang lebih rendah. Lihat kan, kebenarannya nggak jadi salah, konteksnya aja yang berubah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang makin menarik. Kalau ternyata kepastian itu ada, cuma beda-beda situasinya, terus letak kelemahan yang selama ini kita tuduhkan ke kebenaran itu di mana dong? Coba kita pakai analogi gampang ya. Kalau kita punya kunci tapi nggak bisa buka satu pintu, apa itu artinya konsep kunci itu salah? Atau kuncinya rusak parah? Ya enggak kan? Kemungkinan paling besar ya, kita prosto lagi pakai kunci yang salah buat pintu yang salah. Pertanyaan ini membalik semua asumsi kita. Jadi intinya ternyata simpel banget. Kelemahan yang kita rasakan itu bukan karena kebenaran yang nggak ada atau rapuh. Masalahnya itu cuma satu, ketakcocokan. Kita nyoba pakai sebuah kebenaran yang pas di situasi A, terus kita paksain di situasi B. Ya jelas nggak nyambung. Kesalahannya ada di cara kita menerapkannya, bukan di kebenarannya itu sendiri. Dan semua ini ngebawa kita ke sebuah gagasan yang, mengubah cara pandang. Gimana kalau kita berhenti mikirin kebenaran itu relatif, yang kesannya pasif, dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang adaptif, aktif, cerdas, dan dinamis. Ini pergeseran paradigma yang keren banget. Nah, kutipan ini jantung dari semua penjelasan kita. Coba deh resapi pelan-pelan. Kebenaran itu nggak jadi goyah atau nggak pasti. Justru sebaliknya, dia itu beradaptasi secara pasti ngikutin situasinya. Kayak air aja gitu, yang bentuknya selalu pas ngisi wadahnya, entah itu gelas, botol, atau teko. Kebenaran juga gitu, dia nemuin bentuknya yang paling tepat di dalam konteksnya. Jadi, gimana proses adaptasi ini jalan di kehidupan nyata? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, kita nyadar ada yang nggak cocok. Sebuah keyakinan kita kok kayaknya nggak jalan lagi.
Reaksi pertama kita mungkin panik. Tapi tenang, ingat langkah kedua. Ini bukan berarti kebenarannya hancur. Ini cuma sinyal. Sinyal yang ngebawa kita ke langkah ketiga. Oke, saatnya cari adaptasi. Kebenaran baru mana yang lebih pas buat situasi yang baru ini? Oke, setelah kita ngerti konsep kebenaran adaptif ini, terus apa? Apa pelajaran praktisnya yang bisa kita ambil dan langsung kita pakai mulai hari ini? Poin pertama, ini fondasi logis yang kuat banget. Coba deh pikirin, kalau di alam semesta ini bener-bener nggak ada kepastian sama sekali, ya nggak akan ada apa-apa. Atom nggak bakal terbentuk, hukum fisika nggak akan jalan. Fakta bahwa dunia ini ada, kita semua ada, itu udah bukti paling kuat kalau kepastian itu nyata. Poin kedua, ini adalah cara pandang yang bakal bikin kita lebih kuat. Mulai sekarang, tiap kali nemu sebuah ide yang gagal atau salah, jangan anggap itu kegagalan. Justru sebaliknya, anggap itu sebuah konfirmasi. Ketakcocokan itu adalah bukti bahwa ada situasi lain di mana ide itu benar-benar berhasil. Kita cuma belum nemu konteksnya aja. Dan ini yang paling penting. Yuk, kita ubah cara kita mandang ketidakpastian. Itu bukan jalan buntu yang bikin takut. Anggap aja itu kompas di tangan kita. Dia bukan bilang kita nyasar, tapi justru lagi nunjukin arah baru. Arah menuju pemahaman yang lebih pas, lebih relevan, dan lebih adaptif. Jadi, lain kali Anda lagi ragu atau ngerasa sebuah kebenaran udah nggak cocok lagi, jangan langsung nyerah dan bilang semua nggak pasti. Coba deh tanya ke diri sendiri. Ketidakpastian yang lagi saya rasain ini sebenarnya lagi nunjukin saya ke adaptasi brilian apa ya? Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya makin banyak informasi yang kita dapat, kok malah makin bingung ya, mana yang beneran kebenaran? Nah, kali ini kita akan coba bongkar nih sifat kebenaran itu sendiri. Kita juga akan lihat konsep kepastian yang jujur aja seringkali bikin kita pusing. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kalau kepastian itu beneran ada, kenapa kebenaran itu sendiri rasanya kok rapuh banget? Kenapa gampang sekali diperdebatkan? Nah, inilah paradoks yang bakal jadi pusat penelusuran kita. Oke, bagian pertama, paradoks kepastian. Jadi, kita mulai dari sini ya. Gimana caranya gitu sesuatu yang objektif, fakta, bisa hidup barengan sama sesuatu yang subjektif dalam satu konsep yang sama, yaitu kebenaran. Kan aneh? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita coba pecah jadi beberapa bagian yang lebih kecil ya. Gimana kalau kepastian itu ternyata cuma tergantung situasinya aja? Atau gimana kalau itu sebenarnya cuma soal adaptasi kita? Terus, ini nih yang paling bikin penasaran. Kenapa bukti yang udah jelas-jelas ada, kok bisa goyah cuma gara-gara ada hal lain yang belum terbukti sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal jadi kompas kita. Lanjut, bagian kedua, tak pasti versus mustahil. Nah, sebelum kita makin jauh, ada satu hal penting banget yang harus kita luruskan dulu. Apa sih bedanya sesuatu yang tak pasti sama sesuatu yang mustahil? Kelihatannya mirip, tapi beda banget. Gini deh gampangnya. Kalau kita bilang sesuatu itu tidak pasti, artinya kemungkinannya masih ada, pintunya masih kebuka, walau mungkin cuma sedikit celahnya. Tapi kalau kita bilang mustahil, wah itu artinya pintunya udah ketutup rapat, dikunci, digembok, nggak ada kemungkinan sama sekali. Jadi ini bukan soal peluangnya kecil, tapi soal peluangnya nol besar. Nah, ngerti bedanya ini krusial banget. Jadi poin kuncinya di sini ya. Saat kita bilang sesuatu itu tidak pasti, kita itu sebenarnya lagi bilang kalau hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Justru kita lagi mengkonfirmasi kalau itu masih ada di dalam ranah kemungkinan. Iya kan? Kalau udah mustahil, ya buat apa lagi ngomongin pasti atau nggak pasti? Oke, bagian 3, peta kebenaran. Nah, fondasinya udah kuat nih. Sekarang anggap aja kita mau bikin peta buat menavigasi kebenaran. Ada 2 wilayah utama di peta ini, kebenaran relatif dan kebenaran subjektif. Yang pertama, kebenaran relatif. Gini, bayangin deh kita semua lagi ngeliatin sebuah patung. Saya yang lihat dari depan pasti deskripsinya beda sama Anda yang lihat dari samping. Atau teman kita yang lihat dari belakang. Ada yang salah? Nggak ada. Deskripsi kita semua benar. Tapi relatif terhadap posisi kita masing-masing. Ini semua soal konteks dan sudut pandang. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, yang kedua, kebenaran subjektif. Kalau yang ini asalnya dari proses adaptasi atau semacam eksperimen. Contohnya, kita coba-coba merawat tanaman. Kalau cara kita bikin tanaman itu tumbuh subur, berarti metode kita benar kan? Tapi kalau tanamannya malah layu, ya berarti metode kita salah. Nah, bedanya di sini ada penilaian benar atau salah yang tergantung dari hasil adaptasinya. Oke, kita masuk ke bagian 4, jebakan persepsi dan adaptasi. Nah, sekarang kita udah punya petanya.
Dengan peta ini, kita jadi bisa lihat nih, di mana letak jebakan-jebakan yang bikin kebenaran itu kelihatan lemah. Jebakan yang pertama datang dari kebenaran relatif. Ini terjadi waktu sudut pandang kita yang terbatas, yang sempit itu malah bikin pandangan kita jadi kabur, jadi buta sama gambaran besarnya. Jadi kita kayak ngelihat injikung. Cara kerjanya gini, yang salah itu bukan kebenarannya, tapi kita sebagai pengamatnya. Misalnya, kita milih konteks yang salah, atau sudut pandang kita emang udah keliru dari awal. Ya jelas, kesimpulan yang kita ambil bakal menyesatkan. Balik lagi ke contoh patung tadi. Ini kayak kita coba ngejelasin bentuk patungnya, tapi dari ruangan sebelah. Ya nggak bakal bener kan? Sekarang, kita pindah ke jebakan kedua. Nah, yang ini sumber masalahnya bukan dari sudut pandang, tapi dari proses yang kita lakukan. Ini jebakannya, kebenaran subjektif. Di sini, akarnya ada di dalam prosesnya itu sendiri. Bisa jadi cara kita beradaptasi itu keliru, atau eksperimen yang kita lakukan malah ngasih kesimpulan yang salah, atau, nah ini yang paling sering, kita punya bias tersembunyi yang nggak kita sadari, dan itu merusak semuanya. Jadi sekali lagi, bukan kebenarannya yang nggak ada, tapi proses kita buat nemuinnya itu yang rusak. Oke, bagian kelima dan ini bagian terakhirnya, kebenaran itu kuat. Setelah kita bedah paradoksnya, konsepnya, sampai jebakan-jebakannya, sekarang kita sampai di kesimpulan akhirnya. Ini dia kesimpulan utamanya, dan mungkin ini bakal terdengar sedikit mengejutkan. Kebenaran itu pada dasarnya nggak lemah sama sekali. Terus kalau gitu rasa lemah itu datang dari mana dong? Nah, kelemahan yang kita rasain itu bukan dari kebenarannya, tapi dari dua hal. Satu, dari persepsi kita sendiri yang terbatas, alias jebakan kebenaran relatif. Dan dua, dari proses adaptasi kita yang mungkin keliru, yaitu jebakan kebenaran subjektif. Jadi, ini semua bisa dirangkum dalam satu kalimat pamungkas. Kebenaran itu tidak lemah. Yang lemah adalah persepsi kita tentangnya dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengannya. Mungkin ya, tantangan kita sebenarnya bukan cuma soal mencari kebenaran yang mutlak, tapi soal bagaimana kita bisa terus-menerus memperbaiki cara kita melihat dunia dan cara kita beradaptasi di dalamnya. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi di mana kebenaran, tapi bagaimana kita bisa mempertajam persepsi dan menyempurnakan adaptasi kita. Pernah nggak sih Anda kejebak dalam perdebatan yang ujung-ujungnya semua orang bilang, ya itu kan kebenaran versi kamu? Ide kalau semuanya relatif itu sering banget jadi jalan buntu buat diskusi. Tapi, gimana kalau itu sebetulnya bukan akhir, melainkan titik awal? Hari ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng sebuah peta untuk memahami apa itu kebenaran. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau setiap orang punya kebenaran masing-masing, apa itu artinya nggak ada yang namanya kebenaran sejati? Ini kedengarannya rumit banget kan? Kayak paradoks gitu kan? Tapi ternyata jawabannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih berguna dari yang kita bayangin. Oke, langkah pertama di peta kita adalah memahami apa itu kebenaran relatif. Gampangnya, anggap aja ini semua tentang dari mana Anda melihat sesuatu. Jadi, apa sih sebenarnya kebenaran relatif itu? Gini deh, coba bayangin Anda lagi berdiri di puncak gunung dan saya ada di lembah di bawah. Buat Anda, saya kelihatannya kecil banget. Buat saya, Anda ada di puncak yang tinggi banget. Terus siapa yang benar? Ya dua-duanya, kebenaran kita sama-sama valid dalam konteks posisi kita masing-masing. Jadi, ini bukan soal benar atau salah, tapi murni soal perspektif yang beda. Tapi tunggu dulu, disinilah letak masalahnya. Konsep ini ternyata punya potensi jebakan yang bahaya banget kalau kita nggak hati-hati. Ingat nggak cerita klasik soal beberapa orang buta dan seekor gajah? Yang satu megang belalainya terus teriak, wah ini ular. Yang lain megang kakinya dan ngeyel, bukan ini pohon. Mereka semua sebenarnya ngomongin kebenaran dari sudut pandang mereka yang super terbatas. Tapi mereka semua salah soal gambaran besarnya. Nah, jebakannya tuh di sini. Mereka bisa aja nyimpulin kalau gajah itu nggak ada. Padahal masalahnya cuma karena mereka nggak bisa ngelihat gajah itu secara utuh. Oke, jadi kita udah paham ya soal kebenaran dari sudut pandang yang terbatas. Sekarang kita naik level nih. Kita masuk ke level kedua, kebenaran subjektif. Ini bukan lagi soal melihat, tapi soal mencoba dan beradaptasi. Kebenaran subjektif itu lahir dari tindakan, dari sebuah adaptasi atau eksperimen. Bayangin deh, Anda lagi nyoba resep baru di dapur. Kebenaran di sini kan simple banget, hasilnya enak atau enggak. Nah, ini bedanya sama kebenaran relatif. Di sini jelas banget ada hasil yang benar dan salah. Makanannya berhasil atau ya gagal total. Dan disinilah kita bisa mengukur hasilnya.
Adaptasi yang berhasil itu pasti membuahkan hasil yang kelihatan. Resep Anda dipuji semua orang, strategi bisnis Anda mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, adaptasi yang gagal juga punya hasil yang nyata. Masakan Anda gosong, bisnis Anda rugi. Ada tolak ukur yang jelas. Tapi ya, sama seperti sebelumnya, ada jebakan yang menginti juga di sini. Disinilah kebenaran subjektif bisa jadi menyesatkan. Mungkin metode yang Anda pakai salah, atau ada bias pribadi yang bikin Anda jadi buta sama hasilnya. Contohnya nih, seorang ilmuwan yang saking pengennya obat yang dia kembangkan itu manjur, tanpa sadar dia jadi cuma melihat data-data yang mendukung hipotesisnya aja. Nah polanya kelihatan lagi kan? Bukan kebenarannya yang nggak ada, tapi proses kita untuk menemukannya yang cacat. Jadi, kita udah melihat dua jenis kebenaran dan dua jebakannya. Apa artinya semua ini kalau digabungkan? Nah, disinilah semua kepingan puzzle ini akhirnya menyatu. Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari sini, inilah dia. Kebenaran itu tidak lemah. Yang lemah adalah persepsi kita dan cara kita beradaptasi. Ini mengubah segalanya. Masalahnya bukan pada kebenaran itu sendiri, tapi pada kita, pada keterbatasan kita sebagai manusia. Dan disinilah semuanya jadi nyambung dan masuk akal. Persepsi kita yang terbatas, kayak nggak bisa melihat gajah seutuhnya, itulah inti dari masalah kebenaran relatif. Sementara itu, adaptasi kita yang cacat, seperti eksperimen yang bias, adalah akar dari masalah kebenaran subjektif. Jadi pesannya jelas banget, kebenaran itu kokoh, kitalah yang rapuh dalam perjalanan mencarinya. Oke, setelah memahami semua ini, pertanyaan terbesarnya adalah, terus kenapa? Apa artinya semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, anggap aja ini peta baru buat Anda berpikir. Relativitas dan subjektivitas itu bukanlah musuh kebenaran. Mereka justru seperti cermin yang menunjukkan kelemahan kita. Dan yang paling penting, ingat ini. Ada kebenaran objektif yang tidak bisa ditawar. Perasaan Anda mungkin mengatakan Anda bisa terbang, tapi gravitasi punya kebenaran lain kan? Sudut pandang Anda nggak akan menghentikan Anda jatuh. Maka saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan. Lain kali Anda berdebat, coba jangan cuma bertanya siapa yang benar, tapi tanyakan juga, apakah kita sedang melihat dari sudut pandang yang terbatas? Ataukah cara kita beradaptasi yang keliru? Menggunakan peta ini mungkin nggak akan selalu memberi Anda jawaban yang mudah, tapi ini akan memberi Anda pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menjelajah bersama saya. Pernah nggak sih Anda terjebak dalam perdebatan di mana semua orang merasa benar? Atau pusing sendiri pas dengar kalimat kebenaran itu relatif? Nah, dalam beberapa menit ini, kita akan bedah semua kebingungan itu. Kita akan cari cara yang jernih untuk memilah berbagai jenis kebenaran yang kita hadapi setiap hari. Kalimat ini pasti sering banget kita dengar kan? Wah, ini kayak jurus pamungkas yang bisa langsung bikin debat berhenti. Tapi kalau ini benar-benar 100% benar, artinya kan kita nggak punya pegangan apa-apa lagi. Semuanya jadi terasa abu-abu. Nah, ini dia nih masalah utamanya. Kalau semua hal bisa dianggap benar dari sudut pandang masing-masing, lalu adakah sesuatu yang benar-benar pasti? Ini pertanyaan besar yang bakal kita kupas tuntas dalam penjelasan ini. Oke, mari kita pecahkan teka-teki ini. Ternyata ya, akar masalahnya itu seringkali karena kita salah kaprah, kita mencampur adukan jenis-jenis kebenaran. Ada sebuah kerangka berpikir yang sangat jernih yang membaginya jadi 3 kategori. Yang pertama, ada yang namanya kebenaran relatif. Gampangnya, ini adalah kebenaran yang bergantung pada kacamata yang kita pakai. Apa yang terlihat biru dari satu sisi, bisa jadi terlihat hijau dari sisi lain. Ini bukan berarti kebenaran itu nggak ada loh, tapi lebih ke pengakuan bahwa, ada banyak kemungkinan cara pandang yang berbeda. Lanjut, yang kedua, kebenaran subjektif. Ini nih, satu tingkat di atasnya. Setelah kita lihat ada banyak kemungkinan, kita mulai memilih salah satu untuk dicoba. Inilah kebenaran yang lahir dari proses adaptasi dan eksperimen pribadi. Kira-kira resep mana sih yang paling cocok buat saya? Atau strategi mana yang paling jitu buat tim kami? Nah, itulah kebenaran subjektif. Pilihan yang terbukti berhasil bagi kita. Dan akhirnya yang ketiga, kebenaran objektif. Nah, ini dia fondasinya yang paling kokoh. Kenapa? Ya karena ini sudah diuji, sudah ada buktinya. Walaupun mungkin cakupannya spesifik untuk sistem tertentu, kebenaran ini sudah terbukti valid dan bisa diandalkan. Ini adalah fakta. Titik. Oke, biar lebih gampang, coba kita ringkas ya. Kebenaran relatif itu seperti membuka semua pintu kemungkinan yang ada di depan kita. Kebenaran subjektif adalah saat kita memutuskan, oke, saya pilih pintu ini lalu melangkah masuk. Dan kebenaran objektif adalah apa yang kita temukan di balik pintu itu, sebuah fakta yang terbukti.
Oke. Ini mungkin kedengarannya masih agak ngawang-ngawang ya. Biar lebih kebayang, yuk kita coba terapkan ini ke konsep yang sering banget jadi perdebatan. Keadilan. Gini, kalau dia bilang keadilan itu relatif, itu bukan berarti keadilan itu omong kosong. Justru kebalikannya. Itu artinya ada banyak banget jalan menuju keadilan. Mau lewat hukuman, rehabilitasi, atau mungkin mediasi, semua itu adalah pilihan-pilihan yang valid kalau dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, disinilah kebenaran subjektif masuk. Coba bayangkan sebuah sistem hukum. Nggak mungkin kan mereka pakai semua cara sekaligus? Mereka harus memilih. Mereka beradaptasi dan menerapkan satu pendekatan. Misalnya, sistem peradilan pidana yang mereka yakini paling efektif untuk masyarakatnya. Pilihan inilah yang sifatnya subjektif. Jadi, kelihatan kan bedanya? Di satu sisi, kita punya lautan pilihan dan adaptasi. Tapi, di sisi lain, kita punya pilar-pilar kebenaran objektif yang kokoh. Prinsip-prinsip yang sudah teruji oleh waktu, seperti hukuman harus setimpal dengan perbuatan, atau semua orang itu setara di mata hukum. Prinsip-prinsip inilah yang jadi pegangan kita. Nah, sekarang kita sampai ke bagian puncaknya nih. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita dan selesaikan teka-teki soal ketidakpastian ini. Ingatkan sama argumen yang tadi? Kalau semuanya relatif ya udah berarti nggak ada yang pasti dong. Oke, sekarang mari kita bongkar miskonsepsi ini. Jadi, ini dia kuncinya. Dan ini penting banget. Kebenaran objektif itu bukan lawan dari kebenaran relatif dan subjektif. Justru, kebenaran objektif adalah hasil akhirnya. Prosesnya begini, kita mulai dengan melihat semua pilihan yang ada, relatif, lalu kita pilih dan coba salah satunya, subjektif, dan hasil dari percobaan itu, yang ada buktinya, itulah yang menjadi kebenaran objektif. Nah, ini dia gagasan utamanya. Semua pilihan dan ketidakpastian itu bukanlah titik akhir. Itu cuma fase sebelum diuji. Begitu satu pilihan kita tes dan terbukti manjur, boom, dia berubah jadi kepastian objektif. Prosesnya seperti mengubah benang yang kusut menjadi kristal yang bentuknya jelas dan kokoh. Terus apa artinya semua ini buat kita di kehidupan sehari-hari? Yuk kita ambil kesimpulan yang bisa langsung kita pakai. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu lagi tuh takut sama yang namanya banyak pilihan. Tantangan kita bukan bingung di tengah lautan kemungkinan, tapi jadi bijak dalam memilih. Daripada terjebak dalam semua opsi yang ada, fokuslah pada pilihan-pilihan yang sudah terbukti berhasil. Itulah pegangan kita, jangkar kita, biar bisa terus maju. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Lain kali Anda nonton atau ikut dalam sebuah perdebatan panas, coba deh mainkan peran detektif kebenaran. Tanyakan pada diri sendiri, argumen mana yang masih sebatas pilihan relatif, mana yang sudah jadi pilihan subjektif dari seseorang, dan yang paling penting, mana yang sudah punya bukti objektif. Saya jamin, cara Anda melihat diskusi bakal berubah total. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama orang, tapi kok rasanya kayak ngomong sama tembok? Kayak beda frekuensi banget gitu. Seolah-olah kalian tuh hidup di realita yang beda. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah cara pandang yang keren banget, yang bisa bantu kita ngerti kenapa itu bisa terjadi, dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya. Oke, kita mulai dari yang simple ya. Coba bayangin, kalian lagi dengerin sebuah lagu, sebuah melodi. Pertanyaannya gampang aja, musik ini sedih nggak sih? Nah, ingat-ingat contoh ini ya, karena bakal kita pakai terus nih sampai akhir. Nah, sekarang lihat deh. Buat si A, musik ini tuh sedih banget. Bener-bener nyata buat dia, sampai mungkin bisa bikin nangis. Tapi buat si B, nggak ada apa-apa, biasa aja. Satu musik yang sama, tapi hasilnya dua pengalaman yang beda total. Terus siapa yang bener? Si A atau si B? Nah, ini dia. Mungkin pertanyaan itu yang salah. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama. Dan ini mungkin kedengerannya aneh atau kebalik dari yang biasa kita pikirin, tapi ini kuncinya. Buat setiap orang, pengalaman pribadi mereka itu objektif. Jadi gini, poinnya tuh di sini. Ketika si A ngerasa sedih, perasaan itu adalah fakta objektif buat realita dia. Sama juga kayak si B yang nggak ngerasain apa-apa, itu juga fakta objektif di dalam dunia dia. Jadi kalau dilihat dari kacamata masing-masing, dua-duanya itu benar. Gak ada yang salah. Nah, masalahnya baru muncul pas dua realita objektif ini ketemu dan dibandingin. Di titik inilah kondisi yang kita sebut subjektif itu mulai kebentuk. Dan yang paling seru tuh di sini, di definisinya. Kita kan sering mikir kalau subjektif itu ya sekedar opini aja kan? Tapi cara pandang ini beda. Subjektivitas itu dilihat sebagai kondisi yang belum diuji. Jadi semacam status abu-abu yang muncul gara-gara ada perbandingan. Nah, ini pas banget ngegambarin poin tadi.
Waktu si A bilang, ini sedih. Dan si B bilang, nggak juga Mereka itu sebenarnya lagi ngebangun sebuah ruang subjektif di antara mereka. Bukan karena ada yang salah, tapi karena kenapanya itu, alasan di balik perbedaan mereka itu belum kita ketahui. Terus gimana caranya kita keluar dari zona abu-abu ini? Jawabannya dengan pengujian. Ini proses buat cari kejelasan. Biar kita nggak cuma debat kusir doang. Prosesnya simple kok, cuma 3 langkah. Pertama, bandingkan. Ini yang tadi terjadi sama si A dan si B. Kedua, uji. Nah, ini kita mulai nanya, kenapa kamu ngerasa sedih? Atau kok kamu biasa aja sih? Tujuannya apa? Buat masuk ke langkah ketiga, jelaskan, alias dapat kejelasan. Dari pengujian ini, hasilnya bisa ada 2 kemungkinan. Di skenario A, mereka nemuin kesamaan. Oh, ternyata dua-duanya sama-sama ngaitin musik minor sama kenangan sedih. Klop. Di skenario B, mereka nemuin perbedaan yang jelas. Oh, si A ingat film sedih, si B malah ingat video game. Beda kan? Coba dia perhatiin, ini penting banget. Mau hasilnya A atau B, subjektivitasnya itu hilang, lenyap. Di skenario A, pemahaman objektif mereka jadi makin luas, jadi satu. Di skenario B, perbedaannya itu sekarang jadi fakta objektif, udah bukan opini lagi. Kondisi abu-abu tadi udah nggak ada, semuanya jadi jelas. Oke. Sekarang kita bikin lebih seru ya. Gimana kalau kita tambahin orang lagi? Ini bakal nunjukin gimana sebuah sistem yang tadinya udah jelas, bisa balik lagi jadi subjektif. Coba bayangin, si A sama si B udah clear nih, udah saling ngerti. Tiba-tiba datang si C. Kira-kira apa yang terjadi sama pemahaman mereka bertiga sebagai satu grup? Nah, ini yang namanya subjektif kolektif. Gini deh, meskipun A dan B udah klop, udah terverifikasi, datangnya si C yang pengalamannya belum kita uji ini, itu kayak nambahin satu variabel baru yang nggak diketahui. Jadi pemahaman grup mereka secara keseluruhan balik lagi jadi abu-abu. Jadi intinya, walaupun A dan B udah punya fakta objektif berdua, mereka kan nggak tahu nih kenapa si C setuju atau enggak. Ketidakpastian dari si C ini seolah-olah nular ke seluruh grup. Akhirnya mereka semua balik lagi ke kondisi subjektif kolektif. Sampai si C ini diajak ngobrol dan pengalamannya diuji juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita pakai semua ini di kehidupan nyata, biar obrolan kita sehari-hari jadi lebih berkualitas. Nah, ini nih intinya. Lain kali kalian dengar ada yang bilang, itu kan subjektif. Atau, ya itu relatif lah. Jangan berhenti di situ. Jangan anggap itu akhir obrolan. Justru, anggap itu sebagai undangan. Undangan buat nanya lebih dalam lagi. Sinyal kalau masih ada PR yang belum selesai. Jadi, daripada kita kejebak debat, siapa yang benar, siapa yang salah, pas ketemu hal yang subjektif, coba ganti pertanyaannya jadi, oke, bagian mana nih yang kita belum sama-sama ngerti? Apa yang belum jelas di sini? Sama juga buat kata relatif. Daripada kita mandek dan nganggap itu jalan buntu, kita bisa ubah jadi kesempatan. Coba tanya, oke, ini kita lagi lihat dari konteks siapa ya? Ada sudut pandang lain nggak yang kita lewatin? Tiba-tiba, argumen yang tadinya buntu berubah jadi penjelajahan bareng-bareng. Dengan cara pandang ini, kita nggak lagi pusing soal siapa yang benar, siapa yang salah. Fokus kita pindah ke prosesnya. Proses untuk mencapai kejelasan bareng-bareng. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian. Dengan bekal pemahaman baru ini, obrolan mana nih dalam hidup kalian yang bakal kalian hadapi dengan cara yang beda? Kita semua pasti pernah dengar kan, kalimat kebenaran itu relatif. Kedengarannya sih bijak ya, tapi seringkali justru jadi senjata pamungkas buat ngakhirin debat, atau ya, buat malas mikir aja. Hari ini, kita bakal bedah tuntas konsep kebenaran yang sering banget disalahpahami ini, supaya kita punya alat berpikir yang jauh lebih tajam. Oke, kita mulai dari frasa yang paling sering kita dengerin. Sebuah kalimat yang bisa kedengeran dalam banget, seolah-olah kita udah ngerti segalanya. Tapi beneran gitu? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah frasa ini beneran sebuah kebijaksanaan, atau jangan-jangan malah jadi jalan buntu yang bikin kita berhenti nyari? Yuk kita cari kerangka berpikir yang lebih jernih buat memahami ini. Dan disinilah jebakan pertamanya. Banyak dari kita tuh nyamain relatif dengan nggak ada yang pasti sama sekali. Padahal saat kita berpikir kayak gitu, kita sebenarnya lagi ganti konsep relativitas dengan skeptisisme total. Kita udah nyerah bahkan sebelum mulai mencari. Sekarang, yuk kita coba bangun sebuah peta menuju kepastian. Gimana caranya? Gampang. Kita definisikan ulang aja istilah-istilah ini. Anggap aja relatif,
Subjektif sama objektif itu bukan ide yang saling berantem, tapi satu set alat navigasi yang lengkap. Pertama, kebenaran relatif. Ini tuh bukan berarti kebenaran nggak ada, justru sebaliknya. Ini adalah penanda bahwa ada banyak sudut pandang yang valid. Ibaratnya kayak kita lihat gunung dari sisi utara dan sisi selatan. Dua-duanya nyata, pemandangannya aja yang beda. Intinya, semua yang relatif itu benar, cuman beda tempatnya aja. Berikutnya, kebenaran subjektif. Coba deh pikirin ini sebagai kebenaran yang masih, katakanlah, dalam proses. Sesuatu yang subjektif artinya ada bagian yang belum selesai kita adaptasikan. Ini kayak hipotesis pribadi kita dalam sebuah perjalanan. Belum jadi hukum alam, tapi ini langkah awal kita buat memahami sesuatu. Nah, disinilah kebenaran objektif main perannya sebagai jangkar kita. Ini adalah bukti-bukti yang udah teruji dan bisa kita pegang sebagai pijakan. Penting banget buat diingat ya, sesuatu yang masih subjektif itu nggak serta-merta bisa ngegugurin apa yang udah terbukti secara objektif sebelumnya. Lihat deh, gimana semua ini nyatu jadi sebuah sistem navigasi yang utuh. Relativitas itu adalah petanya yang nunjukin semua kemungkinan jalur. Subjektivitas itu kompas kita, proses kita beradaptasi di perjalanan. Objektivitas itu buktinya, penanda jalan yang kita temukan. Dan kebenaran itu sendiri adalah tujuan akhir kita. Tapi gimana ceritanya kalau peta kita nunjukin dua tujuan yang sama-sama valid, sama-sama objektif, tapi kok saling bertentangan? Nah, disinilah kita ketemu tantangan terbesarnya. Inilah yang kita sebut dilema. Contoh gampangnya gini deh, berkata jujur itu baik. Itu kan kebenaran objektif. Tapi, melindungi perasaan orang yang kita sayangi, itu juga kebenaran objektif dalam konteks sosial. Nah, apa yang terjadi kalau berkata jujur malah bakal nyakitin mereka? Kita dipaksa memilih kan? Penting banget nih buat dipahami, dilema itu bukan tanda bahwa kebenaran itu nggak ada. Sebaliknya, ini adalah panggilan buat kita untuk mikir di level yang lebih tinggi. Seolah-olah ada dua kebenaran yang lagi antri, dan kebijaksanaan kita lah yang nentuin mana yang harus diduluin. Oke, kita udah punya kerangkanya. Terus gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Yuk kita lihat langkah-langkah praktis biar kita bisa mikir lebih jernih pas lagi ngadepin ketidakpastian. Coba deh perhatiin tabel ini. Ini bisa ngubah total cara kita ngerespon ketidakpastian. Kalau kita dengar sesuatu yang subjektif atau relatif, kita nggak lagi berhenti dan nyerah. Sebaliknya, kita tanya, oke, bagian mana yang belum kelar? Konteks apa yang hilang? Ini mengubah jalan buntu jadi penunjuk arah. Intinya, ini ngasih kita proses yang jelas buat maju. Kita mulai dari apa yang udah terbukti, kita uji apa yang masih kita ragukan, kita buang yang nggak mungkin, dan terus jalan ke arah yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah proses pencarian yang dinamis dan jujur. Oke, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pergeseran pola pikir yang kuat tentang hakikat dari kebenaran itu sendiri. Nah, ini dia ide kuncinya. Masalahnya itu bukan pada kebenaran. Kebenaran itu kokoh. Yang lemah itu kita. Persepsi kita yang terbatas oleh konteks dan kemampuan adaptasi kita yang masih dalam proses. Jadi yang nggak pasti itu seringkali bukan kebenarannya, tapi kitanya. Jadi yuk jangan lagi berlindung di balik kata relatif dan subjektif buat nghindarin diskusi. Kata-kata itu seharusnya jadi pemicu, jadi tanda bahwa perjalanan intelektual kita belum selesai. Itu adalah undangan buat terus nyari, bukan alasan buat berhenti. Ini juga menantang kita buat bedain antara jadi pencari yang gigih sama peragu yang pasif. Meragukan segalanya itu bukan tanda kedewasaan berpikir loh. Seringkali itu cuma tanda bahwa kita belum benar-benar mulai mencari dengan serius. Kita tutup dengan pertanyaan reflektif ini ya. Kebenaran itu ada dan ia nggak lemah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kebenaran itu ada, tapi apakah kita sudah cukup jujur dan berani untuk menemukannya? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kita sering banget kan kejebak dalam perdebatan antara perasaan subjektif sama fakta objektif. Tapi, gimana kalau cara kita melihat dua hal ini sebetulnya kurang tepat? Hari ini kita bakal bedah konsep subjektivitas dengan cara pandang yang sama sekali baru. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di satu sisi ada subjektif. Ini soal perasaan pribadi, opini, apa yang kita rasain. Nah, di sisi lain ada objektif, fakta-fakta keras, data, sesuatu yang bisa diukur dan dibuktikan. Ini kan arena pertarungan klasik dalam banyak diskusi. Tapi pertanyaannya, beneran sesimpel itu? Apa iya keduanya itu kayak hitam dan putih yang terpisah total? Nah, disinilah kebanyakan obrolan jadi buntu. Gimana kalau ternyata kerangka berpikir kita ini kehilangan satu dimensi yang krusial banget? Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari perdebatan opini lawan fakta yang gitu-gitu aja? Yuk,
kita bedah cara pandang klasik ini buat nemuin perspektif yang lebih segar. Ini dia nih biang keroknya. Kita sering banget nganggep opini dan fakta itu dua kutub yang berlawanan, yang lagi perang buat nentuin mana yang nyata. Hasilnya, ya percakapan yang nggak kemana-mana, di mana kita cuma saling menyalahkan realitas satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke ide intinya, sebuah cara baru buat mendefinisikan subjektivitas. Percaya deh, ide ini bisa mengubah cara kita melihat setiap argumen. Ini dia kuncinya. Coba deh anggap subjektivitas itu bukan sebagai tidak nyata, tapi sebagai sebuah fakta yang belum selesai diuji. Ini bukan berarti salah loh, tapi cuma belum diverifikasi aja sama lebih banyak orang. Ini mengubah segalanya. Coba deh pikirin, kalau kamu merasa sakit, perasaan sakit itu 100% nyata dan secara objektif terjadi di dalam diri kamu. Itu adalah fakta buat kamu. Bedanya cuma satu, fakta itu belum diverifikasi atau dirasakan oleh orang lain. Dan alur ini ngegambarin perjalanannya dengan jelas banget. Semua dimulai dari pengalaman pribadi yang merupakan fakta objektif bagi satu orang. Lalu masuk ke proses verifikasi, di mana pengalaman itu diuji, dibagikan, diukur. Akhirnya, kalau lolos, ia bisa menjadi fakta objektif, sebuah realitas yang diakui secara luas. Jadi ini tuh spektrum, bukan saklar on-off. Oke, idenya keren, tapi artinya apa dalam praktek sehari-hari? Cara pandang baru ini punya manfaat yang besar, tapi di sisi lain juga ada bahaya yang nyata. Cara kita melihat ini punya konsekuensi. Sisi baiknya, kalau kita melihat subjektivitas sebagai sesuatu yang belum teruji, kita jadi lebih penasaran dan terbuka. Ini mendorong kita buat menerima perubahan, menghargai perbedaan, dan yang paling penting, menciptakan ruang buat ide-ide baru yang mungkin awalnya terdengar aneh. Tapi, ini peringatan kerasnya. Kalau kita menyepelekan semuanya dengan bilang, itu kan cuma subjektif, kita berisiko meremehkan penderitaan orang lain yang nyata. Rasa sakit yang berat buat seseorang adalah fakta bagi mereka, meskipun mungkin terasa ringan buat kita. Jadi, gimana cara kita menggunakannya dengan bijak? Kuncinya adalah tahu kapan harus memilih pendekatan yang mana. Anggap aja ini panduan praktisnya. Tujuannya simple. Kita harus tahu kapan saatnya menerima subjektivitas dan kapan saatnya mendorong sebuah penyelesaian yang objektif. Ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal kebijaksanaan memilih alat yang tepat untuk situasi yang tepat. Nah, ini dia panduannya. Di satu sisi, kita perlu menerima subjektivitas saat tujuannya adalah eksplorasi. Misalnya saat memahami perasaan orang, brainstorming ide baru, atau sekedar menunjukkan empati. Di sisi lain, kita harus mendorong objektivitas saat tujuannya adalah mengambil keputusan, misalnya saat membuat aturan untuk kelompok, menyepakati fakta dasar, atau saat butuh tindakan yang adil dan proporsional. Jadi, sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah mendengar ini semua, opini atau fakta lama apa yang akan Anda lihat kembali? Bukan sebagai benar atau salah, tapi sebagai sebuah titik di dalam spektrum pengujian.